Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tadi saya dari bandara diantar oleh Pak Karun. Waduh, di belakang, di depan Pak. Di sana kali ya. Boleh. Sini Pak, ya Pak. Iya. Ini luar biasa, dia dampingi saya tidak hanya mendampingi tapi jadi nyupirin saya nih. Ini kalau S2-nya merakyat kita senang. Kagama makin senang karena dibikin fasilitas. Terima kasih ya Pak ya. Pak Farudin selamat dan selamat bekerja, tentu dibantu Ketua Harian Pak Ansar, Pak Idris, Sekretaris, mana tadi? Oh, dan Bapak Ibu sekalian, orang tua kita, kawan-kawan kita, termasuk yang muda, ada para profesor, terima kasih. Kalau kita didampingi yang tua itu, yang muda tambah semangat. Amin. Kalau ada belok-belok ke kiri nggak bener gitu, di cewek, kembali ke tengah, gitu. Bapak Ibu, saya senang sekali bisa kembali hadir ke Palu untuk sekian kali. Dan buat saya pribadi, bukan sebagai tuan dagang, sebagai pribadi, Pak Farudin, Palu punya catatan di hati saya secara khusus. Ya Allah, Allah. Jadi saya tadi mendarat melihat jalan sudah bagus. Pada saat bencana waktu itu, kami menyaksikan, merasakan, hadir di lokasi bagaimana kondisi saat itu yang menurut saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana masyarakat merasakan itu. Tadi saya ceritakan di ruangan bahwa ada kemudian relasi human relations yang sangat bagus yang terhubung di antara masyarakat anak-anak bangsa. Kenapa saya katakan itu? Setelah 2 kali waktu itu saya kesini, habis itu berulang masyarakat datang sendiri menengok saudaranya yang dulu pernah bekerja sama, saling tolong menolong, saling membantu, sehingga tertinggal di sana kampung Jawa Tengah waktu itu. Itu menurut saya kondisi yang tidak pernah kita perkirakan bahwa saling tolong menolong itu penting. Peran agama saya kira makin menjadi penting karena 6 tahun yang lalu kalau kita lihat dari kondisi recovery-nya pasti belum tuntas. Inilah sebenarnya momentum ikhtiar kita yang bisa kita lakukan untuk provinsi di Sulawesi Tengah ini. Kenapa ini penting? Karena ruang-ruang yang mungkin itu berat terasa untuk dilaksanakan dalam waktu yang singkat oleh pemerintah, atau barangkali masyarakat mengalami situasi stres pasca trauma kemarin, lalu mereka harus bangkit lagi, mereka harus hidup lagi penuh semangat. Nah, inilah organisasi yang saya kira paling pas untuk bisa membantu mereka. Dan Ibu Bapak sekalian, kawan-kawan semuanya, kita bisa kok ngambil slot-slot yang memang sangat khusus. Orang yang bisa membina mental spiritual dari masyarakat yang mungkin saat itu mengalami tekanan, mari kita lakukan. Yang dokter, yang psikolog, ya, yang peduli, bisa mulai mendengarkan, menggait mereka agar mereka punya solusi untuk bisa berdiri. Yang teknik tadi banyak ya, harus juga teknik. Oh iya, saya kira penting membangun rumah konstruksi yang tahan gempa, sosialisasi rumah tahan gempa. Dan saya kira di Google, di YouTube sekarang banyak. Tapi kalau kurang kita bisa tanya kepada ibu kita yang namanya UGM, orang tua kita yang namanya UGM, untuk kita tanya bagaimana kemudian menyesuaikan dengan kondisi geologis yang ada di sini. Atau barangkali ini pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya masih di DPR RI terjadi gempa di Jogja, Klaten. Itu luar biasa.
sampai hari ini kami masih berkomunikasi sampai hari ini. Mulai kita membantu mengatur regulasi bagaimana agar bantuan bisa masuk pada masyarakat. Kemudian saya mendapatkan tugas sebagai gubernur. Mereka kita dampingi terus-menerus. Sehingga maaf dengan segala hormat saya, ada komunitas yang berkebutuhan khusus. Mereka yang akhirnya harus menyandang sebagai kelompok disabilitas. Dan yang menarik, di antara komunitas-komunitas itu ada daya kohesi yang sangat bagus sekali. Bahkan di antara mereka dulu yang lama sekali tidak menikah, begitu mereka bertemu di situ sering konseling bareng-bareng, terus kemudian mereka ada lirik-lirik ding ding, akhirnya ada juga jatuh cinta dan mereka menikah sama-sama berkebutuhan khusus. Betapa bahagianya kita ketika kita menjadi berarti. Setelah guyup, setelah rukun, maka migulani, bermanfaat. Wah, itu ditulis itu. Ini orang dari Palu tahu juga kan migulani? Tahu, lama di Jogja. Kecuali di Laju kuliahnya tidak kos di Jogja. Ya. Dari Palu, kuliah balik lagi gitu. Pasti tidak. Di Jogja lah. Jadi, ketika kita bisa bermanfaat, maka lakukan yang terbaik. Dan saya yakin Kagama punya spirit itu. Kami senang karena vokasi umpama di UGM itu punya hasil-hasil karya-karya yang sangat bagus sekali bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan. Kita Kagama pernah membuat yang memanen air hujan. Kita taruh di masjid-masjid, kita taruh di rumah yatim piatu gitu kan, atau rumah penduduk. Instalasinya gak mahal. Satu unit kira-kira waktu itu cuma 3-5 juta. Dan itu airnya bisa bagus. Jadi air hujan itu tidak dibuat percuma di daerah-daerah yang memang sulit air. Ini contohnya. Nanti yang lain barangkali punya keterampilan bagaimana mendampingi UMKM. Produk knowledge-nya bagus, umpama membuat seperti ini karya ya, bunga yang luar biasa tanpa disiram dan dipupuk tetap saja segar. Ini contoh. Umpama dia bisa membuat sesuatu hiasan seperti ini, maka dia punya skill dan dia tahu bagaimana ini dibikin, alatnya apa, bahannya dari mana, caranya bagaimana. Maka dia tahu akan produknya. Maka nanti problem kedua adalah pendampingan agar bisa dijual. Jualnya kemana, bagaimana caranya. Kalau itu mau tumbuh, maka dia butuh akses modal. Dia mau pinjam, mau cari investor, mau kolaborasi kerjasama. Nah itu kawan-kawan yang sekolah bisnis, kecuali dulu bolos bisnis apa waktu sekolah. Waktu sekolah sering bolos Bapak Ibu? Gak usah ngaku. Dan terakhir pendampingan itu mesti dilakukan agar kemudian mereka bisa punya resilience ketahanan dalam menghadapi situasi tekanan luar yang luar biasa. Hari ini berapa yang kena PHK? Hari ini berapa sarjana baru yang tidak bisa bekerja? Maka bagaimana kemudian tantangan itu kita balik menjadi peluang? Ya kalau saya melihat sekarang yang agak instan, mereka jualan di sini tapi produk orang, Pak Barudin. Jadi produk orang. Ada banyak produk barang dari luar negeri yang murah dia jual. Lalu jualan di TikTok. Oke, dia bekerja. Oke, dia mandiri, tapi levelnya di sini. Salah tentu tidak. Tapi sebagai upaya survival, mereka harus lakukan itu. Maka tidak bisa menunggu apakah pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja. Tidak. Kalau kalian tidak bisa mendapatkan lapangan kerja, maka kalian tidak boleh diam. Yang dilakukan apa? Ikhtiar. Untuk menjadi apa? Entrepreneur, pengusaha. Mulai dari yang kecil sampai yang gede. Sekarang Bapak Ibu, istilah es-teh itu kemudian tiba-tiba ngetren. Es-teh. Dan produk es-teh yang hanya sekedar dengan tas plastik, saya kira waktu kita kecil juga sama ya. Bener gak sih? Es-teh kecil ya Bu ya? Cuma dikasih apa? Sedotan satu udah. Berapa sih harganya? 500. Itu hanya air, teh, Gula. kayaknya gulanya dikit itu. Gak usah pakai gula juga lebih bagus. Berapa juga?
Tapi Bapak Ibu nggak tahu nggak omsetnya itu? Itu sekarang anak-anak muda punya outlet. Dulu dia diam mencari tempat, sekarang dia jadi pakai motor. Itulah inovasi-inovasi kekinian yang saya kira kawan-kawan punya pengalaman untuk bisa membantu mereka. Bapak Ibu, sebentar lagi kita memunas. Saya harapkan nanti dari Pemda juga bisa hadir, tempatnya di Jakarta, ya, tentu menarik di Ancol, jadi boleh mandi di laut. Di sini dekat laut juga ya. Ya, boleh main prosotan boleh. Nanti main sama ikan juga boleh di sana. Nah, kami berharap Bapak Ibu bisa datang dan kawan-kawan sedang menyiapkan Mas Anton, Mas Andia, Mas Untung ya. Ini kawan-kawan yang membantu saya selama ini menyiapkan, dan kawan-kawan yang di Jakarta tentu saja ini yang seperti itu. Nah, dari mereka ini, Ibu Bapak sekalian, kita sedang di akhir masa jabatan saya ingin ada sebuah karya, pikiran, tulisan, pengalaman yang sekarang sedang diadakan kegiatan semacam FGD, seminar. Kita sudah punya beberapa buku, dan mudah-mudahan kalau bisa kita cetak ya kita bagi ke kawan-kawan. Saya sih ingin kita e-bookkan, masuk menjadi e-book dan free download. Maksud saya pemikiran-pemikiran itu bisa dibaca banyak orang, karena kawan-kawan kita dalam posisi-posisi yang bagus, dan di perusahaan bagus, di TNI Polri bagus, ya, di pemerintahan bagus, gitu ya. Dan itu pasti menjadi pengalaman yang baik. Maka bantulah pemerintah daerah, karena itu karya yang paling baik. Dan saya terakhir titip, kalau ada adik-adik mahasiswa KKN, betapa senangnya ketika mereka bisa dibantu di lokasi KKN. Senang sekali. Kebanggaan anak-anak UGM adalah ketika kami KKN, Pemda, Pemcap, Kagama daerah menjemput kami, Mas. Kami dibantu, biasanya aksesnya di Pemda. Itu senang sekali. Dan KKN kemarin adalah KKN terbesar yang pernah dilakukan oleh UGM, karena serentak 10 provinsi ada. Betapa hebatnya Kagama. Belum pernah saya kira perguruan tinggi lain melakukan itu. Bahkan di beberapa tempat, Ibu Bapak, kita KKN bersama dengan universitas lain. KKN bersama. Kadang-kadang kita tematik. Nah ini yang sangat penting, di mana pengabdian masyarakat dan migulani itu bisa diberikan. Ibu Bapak, waktunya memang singkat, tapi saya menyampaikan terima kasih karena getaran semangat Bapak Ibu yang menjadi magnet saya untuk datang ke sini. Dan ini yang kita kepingin, saya sebenarnya pengen melihat daerah yang dulu kita bekerja sama menyelesaikan persoalan gempa ini. Ketika malam ini saya harus sudah sampai Jakarta, tengah malam sudah harus sampai Cirebon, besok sudah harus sampai Jogja. Jadi waktu yang pendek ini kita manfaatkan untuk foto bersama. Terima kasih, salam untuk keluarga dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak